Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yondo. Dan nama saya Laila Kumalasari. Kami dari kelompok 4 kewirausahaan. Dan sekarang kami telah berada di Bakso Super dan Mie Ayam Solo Rasa yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, daerah Timbangan, Kecamatan Indralaya dan Kabupaten Ogan. Lebih tahu untuk kegiatan kami selanjutnya, ayo ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini bersama salah satu owner dari Bakso Solo Rasa dan di sini kami akan mewawancarai tentang Bakso Solo Rasa ini. Baiklah Mbak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Damayanti Sanda dan rekan saya bernama Delta Sapitri. Kami izin untuk mewawancarai Mbak. Sebelumnya nama Mbak siapa nih Mbak? Putri. Oh oke, Mbak Putri. Sekarang saya mau nanya Mbak, ini kira-kira Mbak udah sejak kapan ya Mbak bakso Solo Rasa ini udah dibuka Mbak? Sejak tahun 1990-an sebelumnya Sudah 1990-an, berarti sekitar sudah hampir 30 tahun ya Mbak ya, udah lama berarti Mbak ya. Selanjutnya, bagaimana sih Mbak awal mula muncul inisiatif untuk membuka atau memulai usaha ini? Apa sih yang memotivasi Mbak atau dan yang lainnya itu buat memulai usaha ini? Sebenarnya ini bisnis orang tua, punya orang tua. Nah, jadi orang tua tuh asalnya dari Jawa, terus merantau ke sini. Memang orang rantauan ke sini gitu. Nyari kerja rantau sini gitu. Jadi maksudnya inisiatif dari membuka rumah makan seperti ini nih apa Mbak? Kenapa nggak membuka kayak misalkan busana atau dan yang lain-lainnya tuh Mbak? Kalau untuk itu sih kurang tahu kan, yang memang buka tuh ayah. Jadi memang dari dulu kan memang dari keluarga kampung. Nah Mbak, sekarang saya mau tanya, ini bukanya setiap hari apa aja Mbak? Atau setiap hari gimana Mbak? Setiap hari bukanya dari jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Oke, Mbak. Lama ya. Setiap hari. Ini kira-kira berapa Mbak harga dari bakso di sini? Dari kisaran harga yang itu tuh baksonya tuh 12.000. 12.000, terus ada mie ayam. Mie ayam itu 8.000. Dan ada lagi bakso tumpeng, bakso komplit gitu. Oh, macam-macam ya Mbak ya. Oke. Oke, kalau boleh tahu berapa sih Mbak modal awal untuk membuka usaha Bakso Solo Rasa ini? Kalau untuk modal sih kurang tahu juga. Soalnya kan ayah yang itu. Kurang tahu kisarannya berapa. Mungkin Mbak dengar-dengar gitu Mbak. Tidak tahu. Kira-kira kalau keuntungannya itu berapa Mbak yang didapat per hari? Kalau untuk keuntungan juga kurang tahu. Soalnya yang mengelola uang kan memang orang tua gitu kan. Kalau selama pandemi gini gimana Mbak? Apakah tambah rame yang beli atau tambah menurun atau gimana? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah masih lancar-lancar aja. Jadi tetap normal ya Mbak? Kalau omset yang didapat selama sebulannya itu Mbak berapa? Kalau omset untuk yang benar-benarnya kurang tahu, tapi kisaran mungkin 5-an. Mungkin itu sekitar 5 jutaan. Oke. Kalau misalkan untuk karyawan Mbak, di sini ada berapa karyawan Mbak yang ikut kerja di sini? 2 orang. 2 orang itu dari orang luar atau keluarga sendiri Mbak? 2 orang itu dari orang luar. Terus ada nggak sih kayak cara dari Mbak ini untuk menarik perhatian konsumen supaya datang ke Bakso Solo Rasa ini, ada nggak Mbak tipsnya gitu Mbak? Kalau untuk tipsnya sih nggak ada, soalnya kan orang-orang tuh udah banyak yang tahu gitu, soalnya kan memang udah lama, udah tahu gitu. Jadi kalau misalnya untuk tips-tips trik biar untuk menarik pelanggan itu
nggak ada kayaknya. Jadi udah terkenal Mbak ya emang ini di sini ya. Alhamdulillah Mbak ya. Selama tadi sekitar 30 tahun Mbak ya udah dibuka ini. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak suka dukanya selama melaksanakan usaha ini gitu? Kalau suka duka pasti ada, apalagi dukanya pas pertama kali ayah merantau ke sini kan, pasti ngebangunnya itu susah. Kalau suka dukanya tadi kan, terus kalau misalnya senangnya ya alhamdulillah sekarang udah jadi saya gini saya itu. Oh iya Mbak, ini kan bukanya setiap hari ya. Nah ini bukannya setiap hari itu yang jagain siapa aja Mbak? Apa Mbak atau ada siapa, orang tua atau adik atau ada karyawan-karyawan yang lainnya juga gitu? Kalau misalnya dari pagi sampai sore itu karyawan, 2 kakak karyawan ini. Terus misalnya setelah maghrib sampai isya itu gantian ibu, ayah, putri sama adik. Terus nanti sudah isya baru ganti kakak lagi, ganti istirahat gitu. Oh, jadi Mbak juga ngerasain ya? Oke, jadi Mbak kan udah terjun langsung nih ikut berjualan di sini. Berarti Mbak juga ngerasain kan gimana berwirausaha ini. Kira-kira apa aja sih Mbak tantangan yang Mbak alamin atau yang dialamin oleh Bakso Solo Rasa ini selama membuka usaha ini? Kalau dari tantangan tersendiri sih ada di konsumen. Yang pertama konsumsi kan ya namanya manusia juga kan pasti banyak salahnya. Mungkin ada keluhan-keluhan dari konsumen juga. Terus ada lagi waktu pandemi kan, awal-awal pandemi pasti turun semua pengusaha kuliner pasti pada turun semua. Nah itu mungkin tantangan yang terberat untuk para orang kuliner gitu intinya. Oke. Tadi kan ada kendala-kendala dari konsumen ya Mbak. Nah kira-kira nih kendalanya tuh seperti apa Mbak? Kendala-kendalanya itu mungkin hal yang wajar. Contoh nih, misalnya mie-nya kurang mateng. Contoh itu hal kecil. Mie-nya kurang mateng, terus keasinan lah gitu. Dan lain-lain masih banyak lagi. Ya tadi kan juga Mbak sudah nyebutin kendala atau tantangannya itu di masa pandemi ini kan menurun ya Mbak. Nah kira-kira apa sih langkah yang Mbak terapkan supaya bisa jadi rame seperti sekarang ini lagi? Sebenarnya sih udah ada juga sih Mbak. Cuman kayak ngikutin baik kayak itu nah. Ngikutin tetap buka cek itu, tetap buat yang ngejaga terus pokoknya. Iya. Ngikutin selalu. Gini Mbak, ini kan pandemi Mbak, seperti kita tahu kan sekarang ini pemerintah tuh lagi membatasi gitu Mbak, kalau kuliner tuh nggak boleh terisi semua. Nah gimana sistem dari Bakso Solo Rasa Mbak? Apakah ada pembatasannya dalam pengunjung yang datang atau seperti apa Mbak? Kalau untuk pembatas sih sebenarnya ada, cuman nyiapin misalnya kalau mau cuci tangan ada di samping gitu, ada hand sanitizer juga. Kalau untuk pembatas tempat sih ya masih normal kayak gini sih. Oke, jadi masih normal ya Mbak ya. Nah ini beberapa pertanyaan terakhir Mbak ya. Apa sih Mbak hasil nyata yang Mbak dapatkan dari usaha ini Mbak? Hasil nyatanya? Kalau hasil nyata sih yang dibangun sama ayah sama ibu sampai sekarang sih alhamdulillah ada rumah, bisa bikin rumah dan masih banyak lagi. Nah Mbak, ini kan kami sebagai mahasiswa nih Mbak ya, mungkin nanti suatu saat kami pengen gitu Mbak punya usaha kayak Mbak. Nah kira-kira apa sih Mbak tips yang bisa Mbak kasihin ke kami gitu biar kami tuh bisa jadi wirausaha seperti Mbak saat Mbak ini? Kan kami ini kan mahasiswa, nah mungkin suatu saat kami bakalan berpikir untuk wirausaha seperti Mbak. Nah kira-kira Mbak ada nggak sih tips yang bisa Mbak kasih ke kami gitu supaya kami tuh bisa termotivasi supaya seperti Mbak kan? Mungkin yang pertama tuh konsisten Mbak ya, konsisten, sabar, terus bikin target kan setelah misalnya nih contoh setelah kuliah nih kita mau apa, selalu buat target terus gitu sampai tercapai lah. Iya, impian. Ya, terima kasih Mbak. Oke Mbak, kayaknya sampai situ aja wawancaranya. Sebelumnya makasih banyak nih Mbak atas waktunya, atas tenaganya yang sudah diberikan. Maaf kalau misalkan kami selama wawancara Mbak tuh ada salah kata atau perbuatan nih. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, jadi di sini kami pesen yaitu ada mie ayam, ada bakso telur, dan yang paling spesial yaitu adalah bakso tumpeng. Dan untuk minumnya kami pesen yaitu ada es jeruk, ada es teh, dan es campur. Kalau dilihat dari tampilannya sangat menarik ya guys. Ya, coba kita cium dulu aromanya. Menggoda sekali ya, teman-teman. Iya banget. Oke guys, di sini tampilan mie ayamnya lengkap, ada bakso, ada pangsit, ada ayamnya, dan ada mie-nya. Sedangkan bakso telur, nih coba kita belah dulu ya. Jadi di dalamnya ada telur utuh gitu ya. Iya, jadi ada utuh. Telurnya itu utuh. Nah, bakso kecil dan ada mie kuning sama bifu. Kalau bakso Oh, jadi di dalam bakso tumpeng ini ada campuran dari bakso urat yang sepertinya di mix sama cabai guys. Terus ada telur, itu juga sama kayak bakso telur. Yang ngebedain itu bentuknya seperti bakso tumpeng. Terus terdapat potongan daging yang bercampur, sepertinya terdapat cabainya. Coba kita rasain dulu kuahnya ya. Iya. Untuk kuahnya, itu kaldunya itu terasa banget dan gurih. Coba kita coba baksonya dulu. Untuk baksonya ini guys, lembut banget, teksturnya juga agak kasar, dagingnya terasa. Kalau yang bakso tumpeng di sini, bener yang aku kira tadi. Kalau misalnya dia ini ada potongan daging di dalamnya, terus ada campuran cabai-cabai. Jadi ini kalau nggak ditambah cabai juga enak banget. Ini baksonya emang beda kan? Kalau misalnya bakso di sini, itu kulitnya yang ini nih lebih lembut daripada bakso yang ini guys. Daripada bakso telur. Bakso telur agak kenyal ya. Iya, kenyal. Sekarang coba kita cicip mie Iya. ayam. Mie-nya lembut, ayamnya terasa. Aku suka banget ini. Kalau ayamnya manis, berbumbu dan Lebih terasa ya daripada ini sama kalau ini kan pedas. Kalau lebih netral original. Kalau ini manis semanis. jadi bisa banget disesuaikan. Kalau misalnya suka yang manis, bisa yang kalau misalnya mau yang asin sedikit bisa bakso telur. Kalau misalnya mau yang pedas, yang spesial bakso tumpeng. Untuk rasa semuanya enak ya. Enak banget. Kalau gitu kami lanjut makan aja ya guys. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nyobain bakso dengan berbagai macam rasa dan tentunya yang spesial yaitu ada bakso tumpeng, jangan lupa cobain di Bakso Solo. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan wawancara kita pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.